Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat dan karunia yang sangat besar yang dilimpahkannya kepada kita, yaitu dibimbingnya kita untuk menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena jalan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga, dambaan setiap mukmin. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan untuknya dengan menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Mudah-mudahan saudara-saudari semuanya, kehadiran kita di majelis ini benar-benar untuk menuntut ilmu agama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sehingga bisa benar-benar menjadi asbab, salah satu asbab yang bisa memasukkan kelak ke dalam surga. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin anak cucu Adam, dan kelak setiap manusia yang akan masuk surga tidak akan diizinkan masuk surga sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Semua berada di belakangnya. Maka barang siapa yang ingin masuk surga, hendaklah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mengikuti jalannya. Karena hanya itu satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak aku ke surga, itu judulnya. Siapa yang mengajak kita? Ini judul yang menarik. Setelah saya tanya ke panitia, ternyata arah materinya adalah ditujukan untuk keluarga. Baik yang akan berkeluarga, yang baru berkeluarga, berumah tangga, yang sudah lama menjalani rumah tangganya, bahkan juga bapak ibu yang sudah bersama-sama hingga usia senja. Ajak aku ke surga. Kalau kita pahami judul ini, maka yang minta ajak ini tentulah di sini adalah istri dan anak. Yang mengajak adalah suami, karena dalam rumah tangga pemimpin adalah suami.
Oleh karena itu ada baiknya kita mulai kajian kita ini dengan dua firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Artinya, Jannatu 'adnin, sorga-sorga Aden. Bukan hanya satu sorga. Sorga-sorga Aden, sorga yang paling tinggi. Yadkhulunaha, yang mereka masuki kelak di hari kiamat. Orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam ahlinya. Yadkhulunaha, mereka memasuki sorga-sorga Aden tersebut. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, serta ikut masuk ke dalam surga Aden itu bersama mereka orang tua mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, azwajihim, istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaiha min kulli bab, dan malaikat masuk kepada mereka mengucapkan salam, mengucapkan selamat dari semua pintu, menyambut mereka. Subhanallah. Kenikmatan yang tiada tara. Hidup ini Bapak Ibu, saudara-saudari, betapapun panjangnya, akhirnya pasti akan berakhir. Dan pada akhirnya hanya ada sorga atau neraka. Sorga tentulah impian, dambaan dan harapan kita. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa kita hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman bisa memasuki surga bersama keluarganya, bersama orang tuanya, bersama anak istrinya, berkumpul kelak di surga. Tetapi di sini ada beberapa syarat. Nanti insya Allah kita jelaskan. Kemudian di surat yang berikutnya, yaitu di surat Ghafir ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, doa, menceritakan doa orang-orang yang beriman kepada Allah. Rabbana wa adkhilhum, doa malaikat kepada untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Jadi malaikat mendoakan, Rabbana, wahai Rabb kami, kata malaikat, wa adkhilhum, masukkan mereka, jannati adnin, ke dalam surga-surga Aden, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, demikian juga masukkan bersama mereka orang tua mereka, istri mereka, anak keturunan mereka yang soleh. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini kabar gembira bagi setiap mukmin, semua rumah tangga yang membangun rumah tangganya di atas pondasi keimanan, lalu membinanya di atas kesalehan dan ketakwaan, kemudian menjaga keistiqomahan tersebut sampai anak keturunan mereka, bahwa Allah akan mengumpulkan mereka kelak di dalam surga. Subhanallah. Di dunia, saat Anda menikah,
maka orang-orang mendoakan Anda semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Kan itu doa biasanya. Selain tentunya doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mengucapkan selamat untuk saudara kita yang menikah. Barakallahu lak wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, sering kita mendoakan saudara-saudari kita agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah, surga. Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian, maka dia menjadi surga di dunia. Dan kelak diharapkan menjadi surga di akhirat. Sahabat semuanya. Kemudian di dalam surat At-Tahrim, kalau tadi dua ayat tadi judulnya janji Allah kepada keluarga yang beriman, akan dikumpulkan di surga. Nah, sekarang kita pindah ke surat Tahrim, At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa kata Allah? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah dari manusia dan juga batu-batu. Alaiha malaikatun, dijaga oleh malaikat-malaikat, ghilaz syadid, yang bengis, yang keras, menakutkan. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah menentang perintah Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Setelah kita tadi membaca ayat-ayat yang menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman yang masuk surga kelak akan berkumpul dengan keluarganya yang soleh di surga, di ayat ini Allah tujukan, Allah panggil, Allah seru setiap orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan menjaga keluarga-keluarga mereka dari api neraka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, beberapa pekan yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu, ada beberapa orang datang ke rumah minta tolong. Jadi dia punya anak perempuan, masih ada hubungan kekerabatan dengan saya. Dia punya anak perempuan, terus orang tuanya ceritalah, minta tolong, ini anak saya ini, Ustadz, sudah hampir 1 bulan minggat dari rumah. Dia tidak peduli sama anaknya yang masih kecil lagi. Suaminya mana? Sudah cerai. Terus kenapa? Anak saya ini sekarang kecanduan, ketergantungan obat-obatan, narkoba, perempuan. Kadang dia kalau sebelum kabur ini, dia pulang malam, bawa teman-temannya yang mabuk, jam 1, jam 2,
Nanti dia masuk ke rumah, geletak di rumah itu udah ada. Kalau disuruh pergi temannya dia ikut pergi juga. Padahal dia di rumah mabuk. Kami sudah berusaha mengupayakan berbagai macam cara untuk menyadarkan dia, mengajak dia, menasihati dia. Tapi nggak berubah. Mungkin tinggal kami bunuh aja yang belum lagi. Begitulah orang tua itu bilang, kami seret, kami apa, tinggal dibunuh aja yang belum lagi Ustaz. Dikeraskan dia kabur. Kalau kabur entah apa yang dibuatnya nanti. Kami mau minta tolong Ustaz, karena kita masih ada hubungan keluarga, tolong bantu nasihati. Masih kecil, masih muda. Akhirnya saya minta kepada dia, kepada orang tuanya, usahakanlah saya bisa bertemu dengan anak ini. Mudah-mudahan saya bisa nasihat. Kapan dia nanti ada kesempatan kembali ke rumah, telepon, kasih tahu saya langsung berangkat. Padahal itu jauh, di luar kota, sekitar 1,5 jam lah, ya, dari rumah saya. Sampai suatu ketika orang tuanya menghubungi, Ustadz, sekarang dia sedang di rumah. Nah, langsung datang. Malam itu saya berangkat, datang, terus saya berjumpa dengan anak ini. Berjumpa dengan anak ini, diajak bicara nggak mau, dia ditanya tidak mau, pokoknya diam saja, nggak mau sedikit pun berbicara. Gimana caranya ini ya? Akhirnya saya tanyakan kepada dia, Ananda, sudah sholat belum? Sholat Isya? Belum. Itu malam. Kapan terakhir sholat? Diam dia. Lalu dia katakan setahun yang lalu. La ilaha illallah. Terakhir sholat setahun yang lalu. Sholatlah dulu, nanti setelah sholat kita bincang-bincang lagi. Sama sekali tidak bergeming, diam saja. Sholatlah. Ayo, biar hati itu tenang, nyaman. Sholat yang singkat saja, baca Al-Fatihah apa. Mungkin dia sudah lupa bacaannya mungkin. 1 tahun, sudah 1 tahun lebih tidak sempat. Akhirnya nggak mau juga. Akhirnya setelah bincang-bincang, saya coba korek, saya sentuh hatinya. Akhirnya dia mulai mau berbicara. Kemudian dia menangis. Lalu dia bercerita penyebabnya. Semuanya itu yang jelas intinya adalah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan tidak sholat. Orang yang tidak sholat bagaimana? Itu jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, maka syaitan yang akan dekat. Hati apabila kosong dari Allah, maka yang mengisinya adalah syahwat, yang mengisinya adalah syaitan, yang mengisinya adalah dunia. Maka dia akan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, selang seminggu sudah itu, saya waktu itu sedang pergi berburu. Saya hobi berburu juga ya, ke hutan. Saya bawa guide ini sepupu saya di kampung. Jadi kita sampai ke tempat perberhentian mobil terakhir, lalu kita jalan naik perahu, kemudian jalan lagi sampai waktu zuhur kita makan, kemudian saya ajak sholat rombongan. Ada 4 orang. Ayo kita sholat wudhu. Yang 3 sholat, yang 1 guide ini menghilang dia. Cari kesibukan. Loh ini kok nggak ikut sholat? Saya berbaik sangka, mungkin nanti dia mau sholat. Akhirnya kita berangkat, lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan sampai ke tempat tujuan. Setelah letih dan lelah, nggak juga sholat. Ini bagaimana? Waktu itu kita sudah jamak zuhur dengan asar ya. Sampai pulang maghrib tidak juga sholat. Allah. Ini seorang sudah punya istri, sudah punya anak. Bagaimana membimbing istri dan anak? Kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita dari api neraka. Dan kelak di hari kiamat,
Salah satu penentu keselamatan seseorang itu kelak di hari kiamat, sholat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, banyak rumah tangga yang akhirnya hancur, rusak. Kalaupun dia berjalan terus sampai tua, tapi rumah tangga itu hampa, gersang. Hidupnya hanya dunia dan materi. Jauh dari kelezatan, kenikmatan jiwa yang hanya dapat diraih dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fakta di tengah masyarakat. Kita mendambakan surga, menginginkan diri kita, istri dan anak-anak kita, orang tua keluarga kita masuk surga, tapi kita tidak menempuh jalannya. Mustahil perahu akan bisa berlabuh kalau ternyata perahu tersebut terdampar di tanah yang tandus, tidak berlayar di air, maka tidak akan mungkin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap orang yang beriman pertama menjaga dirinya dari api neraka, kemudian keluarganya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang paling dekat. Jadi yang pertama harus kita bimbing. Setelah kita jaga diri kita, berusaha untuk meraih sorga, yang pertama kita bimbing, kita ajak untuk masuk sorga itu adalah keluarga kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apa makna jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Al-Imamu Mujahid, Imam Mujahid, ahli tafsir, murid dari Ibnu Abbas. Imam Mujahid seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, menjelaskan makna ku anfusakum wa ahlikum naro. Ay maknanya ausu ahlikum bitaqwallah wa addibuhum. Wasiatkan kepada keluargamu agar mereka bertakwa kepada Allah, dan didiklah mereka. Wa addibuhum, didiklah mereka. Imam Qatadah menjelaskan makna ayat ini, kata beliau, maknanya perintahkan mereka untuk mentaati Allah dan larang cegah mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan sahabat Ali radhiyallahu anhu menjelaskan maknanya, alimu ahlikum khaira, ajarkan kebaikan-kebaikan kepada keluargamu. Saudaraku, para suami dan ayah atau calon ayah, calon suami dan calon ayah. Ayat ini menegaskan, ayat-ayat yang kita baca tadi menegaskan tentang tanggung jawab yang paling berat yang Allah pikulkan, Allah amanahkan kepada setiap suami, kepada setiap ayah. Kelak akan diminta pertanggungjawaban tersebut, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab di hari kiamat. Setiap kelalaian kita terhadap istri dan anak-anak kita akan ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
tatkala kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita mengajarkan istri dan anak-anak kita kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengenalkan kepada mereka Allah, Islam, syariatnya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya? Kita tidak hanya ditanya tentang sudahkah engkau memberi dia makan, sudahkah engkau memberi mereka pakaian, memberi mereka tempat tinggal. Ya, itu juga akan ditanya. Tetapi yang paling penting yang akan ditanya, sudahkah engkau memerintahkan mereka sholat, sudahkah engkau mencegah mereka dari kemungkaran dan maksiat, sudahkah engkau mengajarkan kepada mereka ketakwaan dan ketaatan, sudahkah engkau mencegah mereka dari segala dosa-dosa dan kemungkaran yang ada di rumahmu. Itu akan ditanyakan, yang kecil maupun yang besar, oleh Allah Azza wa Jalla. Saudariku, saudaraku, kelak setiap suami akan ditanya, mana istrimu? Adakah dia di rumah bersama anak-anakmu, membimbing dan mendidik anak-anakmu? Kemana istrimu? Adakah dia engkau ajarkan untuk menuntut ilmu, belajar agama, menutup auratnya, menjaga kesucian dirinya? Ataukah engkau biarkan dia keluar dengan bersolek, bertabarruj? Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, ketika anak istri melakukan dosa dan maksiat karena kesengajaanmu melalaikan pendidikan agama, melalaikan nasihat, melalaikan amar ma'ruf nahi munkar terhadap keluargamu, maka dosa-dosa akan mengalir kepadamu. Karena tanggung jawab tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum ra'in, pemimpin. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya tentang apa yang telah kalian pimpin. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam, pemimpin negara, dia pemimpin. Kelak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rakyatnya. War rajulu ra'in fi ahli. Seorang laki-laki pemimpin di tengah rumah tangganya, di tengah keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyati. Dia akan ditanya kelak di hari kiamat tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang pembantunya, tentang siapapun yang berada di bawah tanggung jawab dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Begitu juga seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri, maka dia juga adalah pemimpin di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan kelak seorang istri akan ditanya tentang tanggung jawab dia di rumah suaminya. Apakah dia jaga rumah tersebut, harta suaminya, diri dia, anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah? Ataukah dia lalaikan? Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pembantu, dia diberi tanggung jawab amanah terhadap harta tuannya, majikannya, dan kelak diminta pertanggungjawaban terhadap harta majikannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Aslam rahimahullahu taala berkata, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Saat ayat ini turun, surah At-Tahrim ayat berapa tadi? Ayat 6. Tatkala surat At-Tahrim ayat 6 ini turun,
Maka para sahabat berkata, qalu, ya Rasulullah, hadza waqaina anfusana, fa kaifa bi ahlina? Wahai Rasulullah, kami insyaallah kami jaga diri kami dari api neraka. Kami telah jaga diri kami. Nah, bagaimana dengan keluarga kami? Bagaimana cara kami menjaganya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'murunahum bi ta'atillah wa tanhauhum an ma'asillah. Kalian perintahkan mereka untuk mentaati Allah dan cegah larang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban seorang ayah dan seorang suami jika benar-benar ingin membawa keluarganya ke surga. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Sekarang mari kita lihat realita kehidupan keluarga di zaman sekarang. Benarkah kita sudah mengajak anak istri dan keluarga kita pada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, dari maksiat? Lihat rumah tangga kita. Lihat istri dan anak-anak kita. Banyak orang tua memerintahkan anaknya sholat, memerintahkan anaknya membaca Al-Quran, sementara dia lalai. Tidak sedikit pula orang tua ingin anak-anaknya soleh, ingin anak-anaknya taat, ingin anak-anaknya istiqomah, tapi dia mudahkan sarana untuk bermaksiat kepada anak-anaknya. Apa? Handphone, internet. Dia mudahkan. Kadang alasannya kasihan. Kalau nggak dikasih nangis. Atau dia nanti kalau daripada dia main handphone sama orang lain, pakai handphone orang lain, mendingan dikasih aja. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Tanpa disadari oleh orang tua ini, dia sudah membukakan pintu maksiat kepada anak. Apakah orang tuanya 24 jam bisa duduk di samping? Apakah orang tuanya bisa mengontrol sepenuhnya internet yang digunakan oleh anaknya? Bagaimana ketika anaknya di kamar sendiri, memainkan handphone itu, lalu berselancar di dunia maya? Anak-anak di zaman sekarang canggih-canggih. Banyak orang tua yang terkaget-kaget, yang sebelumnya tidak percaya, lalu ketika itu saya berikan arahan-arahan, coba periksa handphone anak. Ternyata anaknya pintar-pintar. Foldernya mereka hidden, mereka buat tersembunyi, ya, mereka kunci dengan berbagai macam cara. Orang tuanya ya percaya saja. Dia tidak sadar apa yang telah merusak anaknya. Setelah terjadi, baru akhirnya saya tidak menyangka kalau anak saya seperti ini. Anak saya ini, setahu saya anaknya baik. Anak saya ini anak pesantren. Anak saya sekolah di sini. Anak saya sekolah di sini. Anak saya menghafal Al-Quran. Maksiat, godaan syaitan bisa kepada siapa saja. Hanya malaikat yang tidak punya hasrat untuk bermaksiat. Mereka hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sedikit pun bermaksiat. Adapun manusia, tempatnya kesalahan. Dan sangat mudah sekali untuk tergoda oleh hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Televisi misalnya. Di rumah kita. Alasannya TV sunnah. Tapi TV lain bisa juga dibukakan channel lain. TV sunnah sebentar sudah itu berubah jadi TV lain. Alasannya nengok berita. Tapi kenyataannya di situ juga musik, iklan-iklannya dan lain-lainnya. Lalu berubah lagi anak-anak nonton film kartun. Lalu berubah lagi nonton film ini, acara itu. Akhirnya terbiasa dengan tontonan-tontonan seperti itu. Terbiasa melihat aurat. Terbiasa melihat maksiat-maksiat yang akhirnya menjadi tontonan. Ketika dia terbiasa dengan kemungkaran di rumah, maka dia juga terbiasa dengan kemungkaran di luar. Dia anggap biasa melihat aurat orang itu. Dia tidak menganggap itu sebuah dosa.
Siapa yang memulai? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara atau perbuatan yang paling berguna bagi seorang manusia dalam kehidupan ini, setelah menunaikan kewajiban kepada Allah, mengerjakan ibadah fardu, Anda sholat 5 waktu, Anda berpuasa Ramadan, Anda melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu yang paling berguna bagi dia, yang paling bermanfaat bagi dia, menjadikan diri dia bisa bermanfaat untuk diri dia sendiri dan orang-orang yang di sekitarnya. Ini luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW memuji, bahkan menyebutkan manusia itu ada 2 jenis dalam sebuah hadis. Ada jenis manusia itu, dia itu menjadi mafatih lil khair, kunci-kunci kebaikan. Kapanpun dan dimanapun dia berada, maka dia menjadi bermanfaat dan kebaikan bagi orang yang di sekitarnya. Ada lagi jenis orang, dia menjadi penutup bagi kebaikan, pembuka bagi keburukan. Na'udzubillah. Malah keberadaan dia mengundang keburukan. Nah, ini lebih berbahaya. Kata Rasulullah SAW, minan nas mafatihun lil khairi maghaliqun lisyarr. Di antara manusia itu ada yang menjadi kunci pembuka bagi kebaikan dan penutup bagi keburukan. Ini orang yang terbaik. Apalagi bagi keluarga kita. Ketika kita bermanfaat dan berguna bagi diri kita, keluarga kita, ini adalah yang paling berguna bagi kita kelak di yaumil qiyamah setelah menunaikan ibadah-ibadah fardu yang diwajibkan kepada kita. Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak kenal beliau? Kalau seandainya ada Khalifah Ar-Rasyid yang kelima, mungkin beliaulah orangnya. Sirahnya, perilakunya persis seperti kakeknya, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pemimpin yang adil, zuhud, taat, berilmu, lagi bertakwa. Tatkala tampuk kekhilafahan diserahkan kepada beliau. Jadi setelah beliau menjabat menjadi khalifah, suatu ketika beliau sedang istirahat. Istirahat siang. Qailulah. Datang anaknya Abdul Malik. Lalu Abdul Malik ini setelah pelantikan menjadi khalifah. Capek Umar Abdul Aziz istirahat siang hari waktu itu. Datang anaknya Abdul Malik. Abdul Malik berkata kepada ayahnya sang khalifah, "Ma turidu an tasna' ya abati?" Ayah, sekarang apa yang ingin kau lakukan setelah engkau menjabat menjadi khalifah? Ai bunai, aqilu. Anakku, sekarang aku ingin istirahat dulu, tidur siang. Ini setelah pelantikan, capek, dia ingin istirahat, tidur siang. Datang anaknya. Ya, ayahanda, abati, engkau mau apa? Sekarang mau ngapain? Aku mau tidur, anakku. Faqal, ataqilu wa la taruddul madhalima ila ahliha. Ayahanda, apakah engkau akan memejamkan matamu beristirahat di siang hari, sementara engkau belum selesai mengembalikan hak-hak manusia yang diambil oleh pemimpin-pemimpin sebelummu? Subhanallah. Dia ingin ayahnya tunaikan amanah dahulu, tanggung jawab. Sekarang bukan saatnya istirahat. Ini anak yang soleh ini. Anak yang bertakwa. Apa kata ayahnya? Anakku,
Inni sahartul bariha fi amri amika Sulaiman. Anakku, tadi malam aku tidak tidur mengurus urusan pamanmu Sulaiman. Fa idza shallaitu zuhra raddatul mazalim. Nanti setelah selesai salat zuhur aku akan kembalikan harta-harta, hak-hak rakyat yang diambil oleh pemimpin sebelum kita. Qailulah itu tidur siang. Menurut mayoritas ulama, tidur siang yang dimaksud itu adalah tidur ringan, khafif, yang sedikit sebelum zuhur. Kalau sudah zuhur itu bukan qailulah menurut sebagian ulama. Tapi sebagian lain memasukkan setelah zuhur juga termasuk qailulah. Nah, Umar bin Abdul Aziz waktu itu istirahat sebelum zuhur. Anaknya berkata lagi, "Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, min aina laka an ta'isha ila zuhur?" Siapa yang menjaminmu engkau masih hidup sampai zuhur nanti? Ini anaknya loh. Bayangkan Anda punya anak yang begitu mengingatkan kepada Allah. Subhanallah. Menasehati, ya bangun, ayo sholat. Subhanallah. Luar biasa kan? Faqal. Sang ayah tadi berkata, Umar bin Abdul Aziz berkata, ya enggak apa-apa. Ini banyak sekali ini, apa ini? Hah? Susu. Ini kopi. Namanya kopi susu ini. Biasa kalau kopi susu itu kan dicampur, kalau ini dipisah. Kopi dan susu. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada anaknya, sini nak, udunu minni, mendekatlah kepadaku. Lalu sang anak mendekat, lalu sang ayah meneteskan air matanya, mencium kening anaknya. Faqabbala baina ainaihi. Lalu Umar bin Abdul Aziz mencium di antara kedua mata anaknya, waqal, dan berkata, Alhamdulillahilladzi akhraja min zahri man yu'inuni ala dini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tulang sulbiku, dari tulang punggungku, dari keturunanku, orang-orang yang bisa membantuku untuk menunaikan agamaku. Fakharaja wa lam yakil. Lalu dia bangkit, bangun, berdiri, keluar ke istananya, lalu memanggil manusia dan membagikan hak-hak manusia yang sebelumnya dizalimi oleh pemimpin sebelumnya, dan dia tidak jadi istirahat siang. Subhanallah. Perhatikan, ini orang tua yang membimbing anaknya, keluarganya ke sorga, sehingga anaknya pun seperti itu. Tahu nggak dahulu bagaimana Umar bin Abdul Aziz masa pesantren? Emang dulu sudah ada pesantren, Ustaz? Ya sekolah lah. Umar bin Abdul Aziz ketika kecil dikirim oleh ayahnya ke Madinah. Ayahnya waktu itu di Syam. Dikirim ke Madinah untuk belajar dari ulama-ulama di Madinah. Dia amanahkan kepada salah seorang ulama di Madinah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini sering terlambat ke majelis belajar. Ditanya kenapa terlambat? Ternyata mengurus rambutnya. Dulu kan orang rambut panjang ya. Dia sibuk ngurus rambutnya. Mungkin karena dia kan anak pejabat. Sering terlambat hanya karena urusan rambut. Akhirnya sang guru mengirim surat kepada ayah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Abdul Aziz. Dikirim kabar, ini si Umar ini sering terlambat ini. Hanya gara-gara rambut, sibuk ngurus rambut saja. Mungkin merapikan, tak apa. Akhirnya ayahnya memerintahkan, potong rambutnya, digundul. Akhirnya dipotong rambutnya agar tidak tersibukkan oleh itu lagi, sehingga dia bisa fokus untuk belajar. Jadi dijauhkan oleh ayahnya dari sesuatu yang bisa mengganggu anaknya belajar. Zaman itu kan mengganggu, yang mengganggu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin handphone, maka mengganggu lebih parah lagi. Itu hanya rambut. Orang tuanya ingin menjaga dia, mengajak dia ke sorga. Maka belajar dari ulama-ulama. Ketika itu dia sering terlambat, terganggu fokus belajarnya. Kenapa? Karena sibuk ngurusin rambut, suruh potong. Jangan biarkan seperti itu. Kalau kita ingin mengajak istri anak kita ke sorga, jauhkan dari mereka perkara-perkara yang melalaikan dari agama, dari Allah. Setiap zaman tentu beda-beda pula ya perkaranya.
Di zaman sekarang fitnah-fitnah itu, fitnah internet, handphone, televisi. Kalau anak-anak sekarang remaja, mungkin orang tua bebas memberikan sepeda motor, ini juga berbahaya ya. Sehingga dia keluyuran kemana-mana, tanpa pengawalan dan pendampingan. Ini juga berbahaya. Maka hendaklah orang tua benar-benar merasakan amanah yang dipikulnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, perhatikan kisah Umar bin Abdul Aziz tadi. Kita kembali ke kisahnya. Ada beberapa pelajaran-pelajaran lain. Lihatlah, putra Umar bin Abdul Aziz ini. Ini bukan sembarangan. Dia putra presiden kalau di zaman sekarang. Anaknya khalifah. Tahu daerah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz waktu itu? Seluruh jazirah Arab, Afrika, kemudian sebagian Rusia. Ya Rusia itu, hampir dekat Moskow lagi. Kemudian Andalus, ya, menyeberang ke Andalus di Mediterranean. Anak seorang khalifah. Tetapi lihatlah bagaimana sang anak memiliki muraqabah dan takut kepada Allah. Rasa takut dia kepada Allah, dia khawatir ayahnya ini. Bagaimana kalau seandainya nanti ayahnya wafat, dia sudah menjabat menjadi khalifah, lalu ternyata dia belum mengembalikan hak-hak manusia, walaupun bukan mereka yang melakukannya. Pelakunya pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi sekarang di bawah tanggung jawab dia takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatikan, ketika sang anak berkata, "Ayah, siapa yang menjaminmu untuk bisa hidup sampai zuhur? Jangan ditunda-tunda." Anaknya ini paham tentang kehidupan dunia ini, bagaimana hakikatnya. Jadi ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi-generasi yang seperti ini, generasi-generasi yang seakan hilang dari kehidupan kita. Kenapa? Anak kita banyak takut bukan kepada Allah, takut kepada kita. Takut kepada aturan ustadznya, aturan sekolah dan pesantrennya. Bukan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kecil sedini mungkin harus ditanamkan rasa takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada kita. Kenalkan dia surga dan neraka. Kenalkan dia tentang malaikat-malaikat Allah. Kenalkan tentang kekuasaan Allah, pengawasan Allah, bahwa Allah selalu mengawasi, mendengar dan melihat. Tidak ada tempat bersembunyi. Allah Maha mengetahui. Dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Agar tumbuh rasa takut itu kepada sang anak. Demikian juga kepada istri-istri kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yang kita lihat di sini juga, sang ayah Umar bin Abdul Aziz. Tengok, dia tidak marah dinasihati oleh anaknya. Ya. Banyak orang tua kalau dinasihati dan diingatkan oleh anaknya marah. Timbul egonya. Akhirnya dia memarahi sang anak. Nah, ini tidak pantas. Kalau benar ingin membimbing anak kita ke surga, ajarkan anak itu agar mau menerima nasihat. Salah satunya ketika anak kita menegur kita dengan cara yang baik, terima. Lihat Umar bin Abdul Aziz, bahkan dihargainya apa? Diciumnya kening anaknya sebagai bentuk penghargaan. Dia berterima kasih kepada sang anak yang sudah mengingatkan dia. Bahkan dia bersyukur kepada Allah. Senang anaknya dengan itu. Ada penghargaan dari orang tuanya. Lihat, Umar bin Abdul Aziz ketika diingatkan dia cepat berubah. Langsung dia sadar, kemudian dia ikuti arahan dari sang anak tadi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa kiat-kiat kita dalam mengajak atau membimbing keluarga kita ke surga dan menjaga mereka dari api neraka? Yang pertama,
mengajak keluarga kita untuk menuntut ilmu agama. Ajak anak istri untuk belajar agama. Ciptakan suasana ilmu, iklim ilmiah di rumah tangga Anda. Misalnya, membuat perpustakaan kecil-kecilan di rumah. Baik itu perpustakaan berupa buku-buku yang bisa dibaca oleh keluarga, istri, anak, keluarga-keluarga yang lain yang ada bersama kita. Ini dalam rangka menciptakan iklim ilmiah, suasana agamis, islami di dalam rumah kita. Dan juga pustaka-pustaka digital, misalnya MP3 kajian, murotal, ceramah-ceramah agama, dan juga ilmu pengetahuan agama tentang yang berkaitan dengan keluarga, anak, dan semuanya. Sehingga mereka bisa putarkan. Mereka bisa dengarkan. Dan fokuskan buku-buku tersebut yang pertama tentunya dalam masalah akidah. Untuk anak-anak, Anda harus bisa pilih buku akidah apa yang cocok untuk usia mereka dengan bahasa yang mereka sukai juga. Cari buku-buku yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Cari buku-buku yang sesuai pula dengan usia mereka sehingga mereka membacanya enak, suka, tidak terbebani. Begitu juga untuk istri Anda, untuk keluarga-keluarga yang lain. Kemudian setelah fokus buku-buku akidah, koleksi juga, sediakan juga buku-buku ibadah, khususnya masalah sholat. Kewajiban sholat, bahaya meninggalkan sholat, adab-adab sholat, tata cara sholat. Untuk anak, untuk istri, bukunya tentu berbeda. Anak kita masih kecil, jangan dikasih sifat sholat Nabi, mana paham dia. Ya, kecil disuruh baca sifat sholat Nabi. Yang sesuai pula, pilih buku-buku yang praktis untuk anak-anak kita. Dan begitu seterusnya tentang sorga, tentang neraka. Kemudian, ajak mereka pergi kajian. Banyak bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat, teman-teman, anak muda rajin pergi ngaji. Kemana majelis ilmu, di mana ada ustadz dikejar. Istri Anda bagaimana? Ada nggak dibawa atau diberi kesempatan juga belajar hadir ke majelis ilmu? Anak Anda bagaimana? Ada nggak anak Anda juga punya majelis ilmu, hadir di majelis ilmu? Membiasakan mereka dengan ahli ilmu, dengan ustaz-ustaz, dengan ulama-ulama, dengan kita para ulama. Ini kewajiban kita, karena kita tidak bisa untuk mengajarkan dia. Kewajiban yang pertama mengajarkan agama adalah sang ayah. Tapi kalau kita tidak bisa, maka caranya seperti itu. Kemudian termasuk juga dalam rangka mengajak mereka untuk belajar ilmu agama ini, sekolahkan anak-anak Anda di sekolah-sekolah agama yang benar-benar mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhlak yang mulia, menanamkan ketakwaan kepada Allah, dan juga sekolah yang jauh dari kemungkaran-kemungkaran. Anehnya sekarang ini orang beralasan, Ustaz, kan tidak semuanya di pesantren, harus di pesantren, Ustaz. Kan nggak semuanya harus jadi ustadz, maka anak saya masuk sekolah umum saja. Saya ingin anak saya nanti menjadi dokter, misalnya dokter yang beriman, dokter yang baik. Saya ingin jadi pengusaha, anak saya jadi pebisnis yang berakidah, yang baik, yang jujur, yang amanah, dan begitu seterusnya. Pak, Bu, masuk pesantren itu tujuannya bukan berarti anak kita harus jadi ustadz. Masuk pesantren itu tujuannya bukan harus anak kita menjadi penceramah. Tidak. Anak kita masuk ke dalam pesantren itu tujuannya apa? Agar dia bisa belajar agama di lingkungan yang lebih terjaga. Itu tujuannya. Sekolah-sekolah sekarang kalau di luar ini, Anda lihat bagaimana sekolah di luar? La ilaha illallah. Anda baca berita, Anda dengar berita. Bagaimana kondisi anak-anak sekarang? Anak-anak SMP mabuk, pesta seks, pesta minuman keras. Anak-anak sekolah sekarang yang berkelahi dengan gurunya meninju anaknya, anak meninju gurunya, mengeroyok gurunya, dan segala macam. Anak-anak yang tawuran, anak-anak yang narkoba, dan segala macam. Semuanya banyak. Apakah Anda rela anak Anda yang tengah-tengah murahaqah, puber, duduk berdampingan dengan perempuan pakai rok pendek,
Sementara fitnah-fitnah yang lainnya membuat hasratnya bergejolak. Tidak ada yang menjaga dia. Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi maksiat dan dosa? Orang tua. Jadi pilih sekolah yang mengajarkan, betul-betul mengajarkan agama, akhlak yang mulia, ibadah dan ketakwaan. Agar kelak anak itu diharapkan bisa menjadi seorang yang soleh apapun nanti pekerjaan dia di masa yang mendatang. Jadi yang pertama ilmu. Cara kita membimbing keluarga kita ke sorga dan menjaga mereka dari neraka adalah dengan mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, terangi rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Nah, jadikan sebagian dari sholat-sholatmu di rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Afdalu salatikum fi buyutikum illal maktubah." Sebaik-baik sholat kalian adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Di dalam riwayat lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita menjadikan sebagian sholat kita itu di rumah, karena sholat itu adalah cahaya. Sebagai laki-laki yang dewasa, tidak ada uzur kita wajib ke masjid. Nah, bagaimana kita mengajarkan sholat kepada keluarga kita dengan sholat sunat? Maka kerjakan sholat sunat itu sebagiannya di rumah. Bisa sholat rawatib sebagiannya di rumah. Bisa juga dengan sholat tahajud, witir di rumah. Sehingga akhirnya anak istri kita meneladani dan mencontoh. Jangan hanya bangun tengah malam untuk nonton bola saja. Jangan hanya bangun tengah malam karena dering handphone saja. Tetapi juga bangun tengah malam untuk mengajak keluarga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan sholat di rumah tersebut. Boleh Anda misalnya sholat fardu di masjid, lalu pulang sholat sunat mengimami keluarga, anak-anak Anda. Di rumah boleh. Anda sholat sunat, mereka sholat fardu berjamaah dengan Anda. Itu boleh. Tidak ada masalah dalam rangka mengajarkan anak-anak. Kalau dia anak laki-laki, ajak dia ke masjid. Kemudian juga terangi rumah itu dengan Al-Quran. Biasakan bacaan Al-Quran di rumah itu. Bisa dengan membacanya, bisa dengan mentasmi, mendengarkan anak kita membaca, bisa dengan mengajarkannya, bisa juga dengan menghidupkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita sudah tidak saat membaca Al-Quran, anak kita tidak membaca, dan di rumah itu lagi kosong, lagi tidak ada kegiatan, hidupkan kaset-kaset Al-Quran. Sehingga suasana Al-Quran, suasana ketenangan, kedamaian tetap ada di dalam rumah tersebut. Rumah yang jarang di dalamnya dibacakan Al-Quran, atau bahkan tidak dibacakan Al-Quran, akan dipenuhi oleh syaitan. Malaikat-malaikat rahmat akan menghindar dan menjauh dari rumah tersebut. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan hadis ini ketika menjelaskan keutamaan surat Al-Baqarah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taj'alu buyutakum maqabir atau kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Waqra'u fiha surat Al-Baqarah. Tapi bacakanlah di rumah kalian itu surat Al-Baqarah. Kenapa? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Rumah, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran atau surah Al-Baqarah, maka akan seperti kuburan. Tidak ada kehidupan di situ. Karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Maka Nabi katakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Agar tidak seperti kuburan rumah kalian. Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dalam riwayat lain Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena hadis ini tentang keutamaan surat Al-Baqarah dan
Ali Imran. Maka dari ayat inilah para ulama kita menjelaskan rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, kosong dan kering dari ayat-ayat Al-Quran, maka akan dipenuhi oleh syaitan. Malaikat-malaikat rahmat akan jauh darinya. Coba bayangkan bagaimana kalau rumah itu banyak syaitan. Pastilah rumah itu tidak harmonis. Sering terjadi perselisihan, pertengkaran, anak yang durhaka kepada orang tua yang semena-mena kepada anak, suami istri yang sering bertengkar, istri tidak patuh kepada suami, dan begitu suami yang zalim kepada istri. Apalagi ditambah Al-Quran tidak dibacakan, jarang diperdengarkan, kemudian sering pula ada musik-musik dan nyanyian. Bertambah banyak syaitan yang datang. Karena musik dan nyanyian adalah wahyu syaitan, sementara Al-Quran adalah wahyu Rahman. Tidak akan bertemu mereka berkumpul di satu tempat. Mana yang lebih dominan? Yang kalah akan menyingkir. Kalau banyak Al-Quran dan sholat di rumah itu, maka syaitan akan menyingkir. Musik dan nyanyian akan hilang. Tapi sebaliknya, kalau musik dan nyanyian yang lebih banyak di rumah itu, maka Al-Quran akan berkurang, bahkan akan hilang dari rumah itu. Kebenaran dan kebatilan tidak akan pernah bercampur di satu tempat. Pasti salah satunya akan menghindar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, Al-Quran sebaik-baik kalam, perkataan. Maka biasakan setiap hari dirimu, istrimu, anak-anakmu dan keluargamu, rumah tanggamu untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya sedikit. Jadikan rutin di rumahmu membaca Al-Quran, punya target minimal satu hari sekian. Dan ketika anak-anakmu mencapai target-target itu dalam sepekan misalnya, beri mereka hadiah. Agar semakin termotivasi. Hadiah yang baik tentunya. Sehingga dia lebih giat lagi untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga. Yang kedua tadi, terangi rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Yang ketiga, saudaraku, bimbing keluargamu ke surga dengan keteladanan, contoh dan suri tauladan, bukan sebatas perkataan. Dahulu orang-orang Yahudi, salah satu sifat tercela mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka ini memerintahkan orang kepada kebaikan, tapi mereka tidak melakukan. Tidak bisa dijadikan contoh dan suri tauladan. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan, mengingatkan manusia, tapi membiarkan diri mereka hancur, berantakan. Seperti lilin, orang sekitarnya terang, lalu dia membakar dirinya. Seorang mukmin tidak. Yang pertama harus selamatkan diri dia dulu. Engkau tidak akan mungkin bisa menyelamatkan keluargamu dari api neraka, membawa mereka ke surga, kalau engkau tidak mulai dari dirimu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita dahulu. Perbaiki diri kita, jadikan contoh dan suri tauladan, anak akan ikut. Kalau dilihatnya kita rajin, dia ikut-ikutan. Kalau setiap hari kita baca Al-Quran, dia akan ikut. Kalau setiap hari kita melakukan kebaikan, dia akan ikut. Tanpa Anda suruh pun, dia akan lakukan. Rasulullah SAW ketika perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, waktu itu Rasulullah dengan para sahabat dari Madinah ke Mekah hendak menunaikan umroh, tapi batal karena dihalangi oleh orang kufar Quraisy. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan, perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Selesai perjanjian ditulis dengan orang-orang kafir, Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk cukur rambut dan memotong hadi sembelihan yang mereka bawa. Ketika Rasulullah perintahkan, tidak ada seorang pun yang mau bergerak melakukan. Ini Nabi Muhammad Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya, semuanya diam. Kenapa? Bukan mereka tidak patuh, bukan mereka membangkang, tidak. Ketika itu mereka sedang sedih, karena mereka membayangkan tawaf. Mereka sudah berharap bisa tawaf di sekeliling Ka'bah, ternyata tidak bisa.
Akhirnya mereka terpukul, sedih. Tatkala dalam kondisi seperti itu, Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya untuk cukur rambut dan memotong hewan sembelihan mereka. Tidak seorang pun yang bergerak. Rasulullah masuk ke tendanya dengan sedih dan marah. Istri beliau radhiyallahu anha melihat di wajahnya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin mereka melakukan itu?" Rasulullah mengatakan, "Ya." "Kalau begitu ya Rasulullah, keluarlah engkau, jangan berbicara sepatah kata pun kepada mereka. Engkau keluar, cukur rambutmu, sembelih hewan sembelihanmu di hadapan mereka. Tidak perlu diperintahkan, lakukan saja." Maka Rasulullah SAW keluar, lalu memanggil tukang pangkas rambutnya, dipotong rambutnya, setelah itu dia potong sembelihannya, tanpa beliau mengajak, memerintahkan. Sahabat melihat semuanya. Melihat Rasulullah melakukan itu, semuanya pun ikut melakukannya. Bahkan mereka hampir-hampir terluka, saling berebut untuk saling cukur rambut. Dan juga mereka saling menyembelih sembelihan mereka tanpa perlu kata-kata. Yang kita butuhkan dalam pendidikan hari ini seperti itu. Kita banyak berkata-kata, sedikit memberikan contoh, keteladanan. Ini yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh anak-anak kaum muslimin hari ini. Baik dari orang tuanya maupun dari guru-guru di sekolahnya. Keteladanan. Contoh dan suri tauladan. Jadi ajak mereka ke sorga dengan keteladanan dari dirimu dahulu. Yang keberapa lagi? Keempat. Bapak Ibu jamaah semuanya. Yang keempat. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di tengah keluargamu, sekecil apapun itu. Suatu hari Rasulullah SAW melihat cucunya mengutip korma yang tercecer di rumahnya. Korma. Hanya sebutir. Dan itu di rumah Rasulullah SAW, bisa jadi korma mereka. Dikutip oleh anak cucunya, kemudian dimasukkan ke mulutnya, mau dimakannya. Rasulullah SAW melihat itu, langsung Rasulullah tegur. Rasulullah katakan, "Ya luka." Ini panggilan kesayangan kepada cucunya ini. Muntahkan, muntahkan. Rasulullah perintahkan muntahkan, kenapa? Karena Rasulullah khawatir itu adalah korma sedekah yang tercecer di rumahnya, karena kan orang menyerahkan sedekah kepada Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah dan keluarganya haram memakan harta sedekah. Rasulullah dan keluarganya tidak boleh makan sedekah dan zakat. Hadiah boleh, sedekah dan zakat tidak boleh. Karena sedekah dan zakat itu orang yang menerimanya rendah. Tidak pantas untuk Nabi SAW dan keluarganya, ahlul baitnya. Maka yang mengaku ahlul bait jangan mengambil sedekah ya, tidak boleh itu. Nah, jadi dia minta cucunya itu memuntahkan sambil dia katakan, "Wahai anakku, tidakkah engkau tahu bahwasanya keluarga kita haram memakan harta sedekah?" Lihat, padahal hanya sebutir korma. Jangan sepelekan. Karena sesuatu yang haram masuk ke tubuh anak kita akan menjadi darah dan daging. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita khawatirkan. Ketika itu menjadi darah daging, kalau seandainya banyak, kalah pula yang halal dengan yang haram, bagaimana anak itu akan mendapatkan taufik dari Allah dan keberkahan? Karena sesuatu yang tumbuh, daging yang tumbuh dari yang haram, maka tidak ada tempat yang lebih baik baginya, yang lebih pantas kecuali neraka. Ayyuma lahmin, kata Rasulullah SAW, nabatat minal haram, daging yang tumbuh dari haram, maka tempatnya adalah neraka. Maka lihat, Rasulullah SAW langsung menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada anak yang kecil. Jangan biarkan, dia kan masih kecil, nggak apa-apa. Orang tua kan kadang seperti itu, kasih lihat anaknya, biar aja lah dia. Nonton ini, nonton itu, main ini, main itu, dia masih kecil. Belum paham. Anak yang belum paham lebih berbahaya daripada yang paham. Kenapa? Karena yang belum paham hanya mengekor.
Beda dengan yang paham. Bisa mengukur. Kalau anak yang mengekor lama-lama jadi kebiasaan. Kalau dia terbiasa sesuatu yang tidak baik, akan sulit merubahnya. Di kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang makan. Ada salah seorang anak kecil ikut makan di situ. Bukan anak beliau, bukan cucu beliau, salah seorang anak kecil. Dan hadis ini ada di dalam Arba'in Nawawiyah. Dia langsung meriwayatkan. Lalu ketika makan, anak kecil ini makan bersama Nabi, tangannya gini, ambil yang sebelah sini, ambil yang sebelah sini. Rasulullah tegur dan nasihati. Ya ghulam, wahai bocah. Idza akalta sammillah. Kalau engkau makan, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat denganmu. Jangan begini-begini, kan tidak sopan. Rasulullah mengajarkan adab dan etika. Lihat, Rasulullah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pas ketika momen itu, anak itu ada di mejanya, di tempat makannya. Langsung diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting. Nampak anak kita makan tangan kiri, ingatkan. Nah, tangan kanan. Kenapa? Karena yang minum tangan kiri, makan tangan kiri, itu syaitan. Adapun orang yang beriman, makan tangan kanan. Ajarkan, ingatkan. Terus baca bismillah, begini, begitu. Dan yang lain-lainnya. Lihat pula kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat tahajud. Ibnu Abbas ikut di belakangnya. Ketika Ibnu Abbas menginap di rumah Maimunah, istri Nabi. Dan Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Kisahnya ada di Sahih Bukhari. Rasulullah menginap di sana. Ibnu Abbas menginap di sana. Dan dia perhatikan, dia pura-pura tidur. Ingin melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah malam hari. Bagaimana sholatnya. Ketika Rasulullah bangun, kemudian duduk, membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran sambil melihat ke atas langit. Lalu Rasulullah berwudu, kemudian sholat. Ibnu Abbas pun bangun. Ditirunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baca pula, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Waktu itu umurnya 8 atau 9 tahun. Dan seterusnya. Lalu dia berdiri berwudu. Kemudian dia berdiri di sebelah kiri Rasulullah, ikut sholat jamaah, sholat tahajud. Jadi sekali-sekali Anda sholat tahajud dengan anak Anda, dengan istri Anda berjamaah boleh, nggak apa-apa. Asal jangan rutin berjamaahnya. Jadi Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya. Berdiri di sebelah kiri, dia pegang, dia tarik, dia pindahkan ke sebelah kanan. Karena kalau berdua, posisi makmum itu di sebelah kanan imam. Ibnu Abbas bercerita sambil sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pegang-pegang telinga begini, pegang-pegangnya telinga seperti ini. Maaf, digini-ginikannya telinga Ibnu Abbas. Supaya apa? Supaya Ibnu Abbas tidak ngantuk. Digini-ginikannya, diusap-usapnya. Jadi dia bangun lagi. Karena Ibnu Abbas satu malam tidak tidur, nungguin Rasulullah sholat. Digini-ginikan jadi, diusap-usap, dipencet-pencetnya dengan lembut. Ya bukan dijewer ya. Jadi akhirnya kan agak geli-geli gitu kan, bangun dia, sadar lagi. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar, mendidik, mengarahkan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarganya. Ini yang keempat, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi anak itu terbiasa dinasehati. Anak itu terbiasa bahwa itu mungkar yang harus dijauhi. Ini adalah kewajiban yang harus dikerjakan. Yang kelima, waktunya hampir habis. Tapi kopi saya belum habis ini. Yang kelima, ketika suami ingin membawa anak dan istrinya ke sorga, maka hendaklah suami dan istri ini memiliki visi dan misi yang sama. Kalau enggak susah. Dari mana saya bisa pahami itu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya, sebentar mana tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar saya agak lupa pangkal ayatnya. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada istri-istrinya. Waktu itu sebagian istri Rasulullah minta tambahan nafkah. Nafkah. Ya biasa manusia kan? Sebentar. Ini dia. Jadi ketika itu sebagian istri-istri Nabi meminta tambahan. Mulai dari Aisyah, kemudian Hafsah. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Ahzab ya, ayat 28. Al-Ahzab ayat 28. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا jamila. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna, jika kalian turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna, maka mari ke sini. Saya akan ceraikan kalian, katakan kepada istrimu, hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan ceraikan kalian, saya berikan harta dunia, saya ceraikan dengan cara yang baik, saya lepaskan kalian dengan cara yang baik. Lalu akhirnya ayat itu turun dan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Aisyah mendengar ayat itu langsung mengatakan, saya memilih Allah dan Rasulnya daripada dunia. Begitu juga istrinya yang lain. Ini satu visi dan misi. Kalau ingin bersama di sorga ya harus sama. Tujuan hidupnya harus sama. Maunya apa? Allah. Maunya apa? Akhirat. Maunya apa? Sorga. Yuk, harus satu jalan. Jangan hanya satu istri aja yang mengajarkan anak, mengajak anak, suami tidak peduli. Nggak bisa. Susah. Jangan hanya suami saja. Tetapi istri juga tidak peduli. Nggak bisa. Kalau ingin bersama-sama ke sorga, masuk sorga bersama, bertemu lagi dengan anak istri, berkumpul di sana dengan orang tua, keluarga, semuanya, maka harus punya jalan yang sama, satu visi dan satu misi. Kalau tidak, seperti ini, lihat. Jangankan kita, Rasulullah kepada istrinya, in kunta turidnal hayatad dunya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Jika kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kemari, saya ceraikan, saya berikan harta. Akhirnya mereka memilih Allah dan Rasulnya. Semuanya memilih Allah dan Rasulnya. Karena itu yang abadi dan kekal. Adapun dunia, fana dan sirna. Pelajarannya apa yang ingin kita ambil di sini? Suami istri harus memiliki visi dan misi yang sama. Jalan yang sama, tujuan hidup yang sama. Agar bisa sampai kelak ke surga. Bersama anak keturunannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ternyata belum lagi ya? Hah? Tinggal 5 menit. Oh ya baik. Ini yang kelima tadi ya. Yang terakhir. Kita jadikan yang terakhir. Yang terakhir, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan, agar keluarga-keluarga Anda, anak keturunan Anda, istri Anda menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Lihat doanya hamba-hamba Allah yang soleh. Doa ibadur rahman di surah Al-Furqan. Bagaimana mereka berdoa?
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ibadur rahman, Allah sedang menceritakan hamba-hambanya yang saleh. Dan setelah Allah ceritakan sifat-sifat karakteristik mereka, ya, di antaranya mereka itu wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang tawadhu, orang yang menjauhi maksiat. Kalau orang-orang jahil, orang yang tidak berilmu, menegur mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Mereka adalah orang yang senantiasa sholat di malam hari, sholat tahajud. Mereka ini orang yang tidak berlebihan dalam memberi nafkah dan juga tidak mengurang-urangi. Mereka ini menjauhi kesyirikan. Mereka ini juga tidak membunuh, mereka tidak berzina. Kalaupun mereka tergelincir, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ayat-ayat itu disebutkan sifat-sifat hamba-hamba yang soleh. Terakhir, orang-orang ini berdoa. Hamba-hamba yang soleh ini berdoa. Mereka tidak ingin hanya diri mereka saja yang soleh. Mereka tidak ingin hanya diri mereka saja yang masuk surga. Mereka berdoa untuk dirinya dan untuk istrinya, untuk anaknya. Rabbana hablana, wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami. Apa? Dari istri kami, dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang bisa menenteramkan jiwa kami. Tidak ada yang bisa menenteramkan jiwa seseorang kecuali istri yang salihah dan anak-anak yang saleh. Dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat setelahnya Allah janjikan mereka masuk surga. Di ayat sesudahnya, subhanallah. Maka perbanyak berdoa kepada Allah. Saya nggak hafal doa itu, Ustaz. Saya nggak bisa bahasa Arab. Ya ora apa-apa. Bahasa Jawa aja kok Allah paham, kok Allah yang menciptakan semuanya. Silakan Anda berdoa kepada Allah pakai bahasa yang Anda bisa. Menangislah di hadapannya, bermunajat, tengadahkan tangan. Puja-puji Allah. Dan tampakkan kebutuhan Anda kepadanya. Minta kepadanya agar keluarga Anda, diri Anda, keluarga Anda, anak keturunan Anda dijadikan muslim dan muslimah yang istiqamah, yang menjaga keimanan, keislamannya sampai akhir hayatnya. Dengan itu, mudah-mudahan bisa berkumpul di surga sesuai dengan surat Ar-Ra'd dan surat Ghafir yang pertama tadi kita baca. Baiklah jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi pertama ini mungkin sampai di sini ya. Nanti setelah itu ada sesi berikutnya sama Ustaz Fadlan. Setelah itu baru kita tanya jawab. Sampai di sini dari saya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi tanya jawab dulu. Oh, ada tanya jawab juga? Oh, nanti ada juga? Iya. Oh, gitu. Ya silakan, enggak apa-apa. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin. Demikian materi pertama, Ajak Aku Surga, di mana setelah kita memfokuskan untuk menjaga diri kita agar masuk ke dalam surga, maka kiat-kiat untuk masuk ke dalam surga diantaranya adalah yang pertama, mengajak keluarga untuk menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, terangi rumah kita dengan sholat dan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membimbing keluarga dengan keteladanan. Yang keempat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah. Dan yang kelima, membangun visi dan juga misi yang sama. Dan yang keenam adalah memperbanyak doa untuk diri dan keluarga kita. Barangkali dari sesi pertama ini ada pertanyaan, silakan dipersiapkan dan kita akan tanyakan kepada narasumber. Tafadhol. Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah, ajaklah aku ke surga. Perkataan tersebut seharusnya lah untuk seorang istri kepada suaminya. Tapi pada kenyataannya ketika sholat, suami malah bermalas-malasan untuk ke masjid. Justru istri yang selalu mengingatkan, bahkan untuk sholat di rumah saja. Seorang istri harus selalu menyuruhnya. Mohon nasihatnya. Syukran. Iya. Baguslah kalau memang ibu yang bertanya seperti itu. Berarti mudah-mudahan ibu bisa menjadi sebab suami itu mendapat hidayah. Ya, kalau suami itu mendapat hidayah dari tangan ibu, melalui ibu, maka tentunya sangat besar keutamaannya. Bahkan itu
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la an yahdiyakallah, la an yahdiyallahu bika rajulan, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin ni'am. Hai Ali, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melaluimu, itu lebih baik daripada onta yang merah. Onta merah itu, Pak, Bu, itu zaman dahulu perlambang kekayaan, kemewahan. Dulu itu onta yang paling mahal, yang paling mewah. Mungkin kalau sekarang mobil-mobil mewah yang harganya miliaran, ya, seperti itu. Nah, itu lebih baik daripada itu. Jadi bersyukurlah Anda ketika Anda bisa mengajak suami Anda kepada kebaikan. Mudah-mudahan dengan kesabaran Anda terus mengajak, memberi nasihat, mendoakan suami Anda, mudah-mudahan dia bisa berubah, lalu akhirnya bisa istiqomah menjadi seorang suami, seorang ayah yang baik dan bisa menjadi teladan bagi bagi keluarganya. Jadi tidak ada masalah apakah suami yang mengajak atau istri yang mengajak, kedua-duanya harus saling berta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Ada satu hadis lagi yang ingin saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu imra'an qama min lailatihi summa tawadda'a wa shalla thumma ayqadha ahlahu aw thumma ayqadha zaujatahu. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam harinya lalu dia berwudu dan sholat, dan dia membangunkan istrinya. Fa in abad, jika istrinya tidak mau bangun, nadhahat ala wajhihal ma, dia usapkan air ke wajahnya biar hilang kantuknya. Dia bangunkan, dia ajak. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang bangun di malam harinya, wudu lalu sholat, wa aiqadhat zaujaha, dan dia membangunkan suaminya. Fa in aba, jika suaminya tidak mau bangun, nadhahat ala wajhil ma, dia usapkan pula tangannya, kan mungkin setelah berwudu kan basah ya. Dia usapkan dengan lembut ke wajah suaminya agar suaminya bangun dan hilang kantuknya. Lihat, di hadis ini Rasulullah mendoakan suami istri yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sama-sama saling membantu membangunkan pasangannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suami istri kedua-duanya hendaknya saling berta'awun di atas kebaikan. Allahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah cukup kita mengajak keluarga ke majelis-majelis ilmu itu dikatakan menjaga mereka dari api neraka? Belum cukup. Tadi kan saya sebutkan ada beberapa poin itu. Ada 6. Majelis ilmu hanya salah satu contoh dalam menuntut ilmu. Menjaga keluarga dari api neraka bukan hanya ke majelis ilmu. Saya tidak katakan hanya majelis ilmu. Ya, banyak, sebenarnya masih banyak. Keterbatasan waktu kita 6 yang saya sebutkan. Dan ini yang penting-penting, yang paling banyak dalam kehidupan kita. Dan paling berat. Salah satunya adalah mengajak ke majelis ilmu. Mengajak ke majelis ilmu ini bagi orang yang tidak bisa mengajarkan keluarganya. Kalau ternyata dia bisa membimbing keluarganya di rumah, bisa mengajarkannya agama, dia paham agama, dia memiliki ilmu, dia bisa mengajarkan keluarganya sholat yang benar, dia bisa mengajarkan yang lain-lainnya, silahkan. Tidak ke majelis ilmu pun tidak ada masalah. Ya. Nah, tetapi bagi kita-kita yang mungkin tidak bisa, tidak punya kesempatan atau tidak punya kemampuan untuk itu, salah satu caranya adalah dengan mengajak keluarga kita ke majelis ilmu. Dan masih banyak lagi kiat-kiat untuk melindungi, membentengi keluarga kita dari api neraka. Allahu a'lam bissawab. Jazakallah khair. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana menikahi istri ana murni karena zon ana akhlak dan agamanya kokoh di atas manhaj salaf. Ana tidak terlalu memandang fisiknya dahulu sebelum menikah. Kami sudah ngaji salaf cukup lama. Namun dari awal menikah kami terlalu sering bertengkar, Ustaz. Penyebabnya selalu sama, yaitu istri ana selalu mengangkat suara kepada ana. Suaranya membentak-bentak ana dan anak-anak kami.
Sudah puluhan kali ia berjanji bertaubat, tapi tetap saja, namun masih sama saja. Bahkan hingga saat ini, ana hanya bisa bersabar terhadap pahala dari Allah. Mohon nasihat dari Ustadz. Qadarullah, istri ana ikut kajian juga ini. Masya Allah. Titipan ini berarti. Titip nasihat Ustadz. Iya, iya, iya. Pertama saya ingin beri dukungan kepada suami ini. Bagus Anda bisa bersabar. Anda mengatakan di situ, sekarang saya hanya bisa bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi yang Anda bisa lakukan? Itulah yang terbaik. Sabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berdoa, berusaha terus menasihatinya dengan baik. Mudah-mudahan nanti istri Anda bisa memperbaiki akhlaknya. Ini yang pertama. Saudaraku, saya pernah membaca biografi salah seorang ulama salafus soleh. Saya lupa namanya karena sudah lama saya baca ya. Tapi kalau saya rujuk lagi, cari lagi ketemu insya Allah itu. Jadi ulama ini Allah berikan dia istri yang kasar kepada dia. Dia imam besar, istrinya kasar kepada dia. Suatu ketika dia pulang dari luar, masuk ke rumahnya bersama beberapa orang muridnya. Dan dia disambut dengan kasar oleh istrinya. Entah apa waktu itu ya saya lupa. Pokoknya istrinya ini kasar lah. Sampai-sampai muridnya menasehati dia dan menganjurkan dia. Wahai imam, jika engkau mau, engkau bisa dapatkan wanita-wanita yang lebih baik daripada dia. Engkau bisa dapatkan seorang ulama besar, imam besar. Banyak wanita-wanita yang tentunya ingin menjadi pendampingnya. Berharap nanti bisa pula di sorga bersama dengannya. Apa kata imam ini? Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan kepada saya nikmat-nikmatnya yaitu ilmu. Dia menganugerahkan kepada saya ilmu. Kemudian Allah menguji saya dengan istri saya ini. Barangkali ini karena ada kesalahan-kesalahan saya atau sebagian dosa-dosa saya. Saya akan bersabar untuk membimbing dia. Ini ulama, imam. Dia tidak serta-merta menceraikan istrinya walaupun banyak orang menganjurkan. Tapi dia introspeksi diri dia, ini ujian dari Allah, mungkin ini karena ada dosa saya atau kesalahan saya. Allah sudah memberikan saya nikmat ilmu dan lain-lainnya. Lalu Allah uji dengan ini, saya harus sabar. Maka dia pilih bersabar. Maka Anda punya teladan, ya. Walaupun Anda bukan ulama seperti dia, tapi kan kita mengikuti jejak-jejak ulama, meneladani mereka. Bersabarlah. Selama istri Anda adalah seorang muslimah yang taat, menunaikan ibadah-ibadah fardu, menunaikan kewajibannya, menjaga amanah, tidak mengkhianatimu, tidak berbuat maksiat, menutup auratnya dengan baik, pasti manusia punya kekurangan-kekurangan. Nanti, kalau seandainya engkau dapat istri yang diam saja, jarang bicara, mungkin Anda protes juga. Ustadz, saya sudah menikah lama dengan istri saya mencintainya, tapi sayang semenjak menikah dengan istri saya, kami jarang berkomunikasi. Istri saya ini tidak banyak bicara, diam saja, sehingga kadang ada masalah, saya susah menyelesaikannya. Lah, nggak ada yang sempurna. Ya. Jadi selama istrimu ini seorang mukminah yang taat kepada Allah, artinya mengerjakan ibadah-ibadah, menjaga dirinya dari maksiat dan tidak mengkhianatimu, maka kekurangan-kekurangannya sabar, bimbing dia, didik dia terus dengan baik, doakan kepada Allah agar Allah menuntun dia kepada akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan itu dia bisa merubah akhlaknya, terutama menjaga lisannya terhadap suami dan anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya saya tujukan kepada istri. Dan semua istri tentunya. Ya, jangan merasa pula nanti istri yang dimaksud ya, karena dia katakan tadi istri saya hadir di kajian ini. Ini nasihat untuk semuanya. Saudariku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum
Au ala adullukum ala ukhbirukum binisaikum min nisa'il jannah. Maukah kalian aku beritahukan istri-istri kalian yang termasuk wanita-wanita surga, penghuni surga? Dengarkan wahai saudariku wanita muslimah, nasihat dari nabimu yang mulia. Lalu para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Tolong hati-hati anak-anak kalau jatuh ya. Menggelinding ke bawah nanti lari-lari. Bala ya Rasulullah. Kami ingin ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sifat-sifat anak-anak yang anak-anak, pergi pikiran saya ke anak-anak jadinya. Karena saya khawatir nanti jatuh, jadi pikirannya udah ke situ aja. Nah, sifat-sifat istri-istri atau wanita-wanita surga ini, penghuni surga ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-wadudul waludu, ya, yaitu al-wadud, wanita yang memiliki sifat kasih sayang, lembut. Walud, memiliki anak keturunan, subur, memiliki anak yang banyak. Lalu bagaimana kalau sebagian wanita yang anaknya sedikit, Ustaz? Bukan berarti dia bukan wanita surga ya. Ini kan salah satu sifatnya. Sifat-sifat kan banyak lagi. Di antaranya al-wadudul walud, wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan memiliki anak yang banyak. Wa idza usi'a ilaihi au uzlima bihi, apabila dia disakiti oleh suaminya atau dizalimi oleh suaminya. Mungkin suaminya bersalah, suaminya khilaf, mungkin suami suatu ketika kasar atau membuat kesalahan yang membuat dia merasa tersakiti, membuat dia merasa terzalimi. Idza usi'a ilaihi au uzlim, apabila dia disakiti atau dizalimi oleh suaminya, lalu dia ulurkan tangannya kepada suaminya. Dia jabat tangan suaminya. Lalu dia berkata, ini tanganku, hai suamiku, hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganmu, ini tanganku di tanganmu. Digenggamnya tangan suaminya, minta maaf. Aku tidak akan bisa memicingkan mata. La aghmid ainai. Aku tidak akan bisa memejamkan mataku, tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepada aku. Dia minta maaf dan minta keridhaan suaminya, padahal dia yang disakiti, dia yang dizalimi, tapi dia berusaha untuk keridhaan suaminya. Mungkin suaminya akan bertahan dengan egonya, diam saja, marah. Lalu dialah yang memecah kebuntuan itu, berusaha dia untuk meraih keridhaan suaminya. Dia raih tangan suaminya, lalu barangkali dia cium atau dia minta maaf dan dia katakan, hai suamiku, ini tanganku di tanganmu, aku tidak akan bisa tidur sampai engkau ridho. Lihat, salah satu sifat istri yang kelak akan menjadi penghuni surga itu apa? Dia tidak sombong kepada suaminya, tawadhu, merendah, bahkan dia yang dahulu memulai meminta maaf. Perhatikan wahai istri, ini sangat penting di rumah tangga. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah seorang wanita, lihatlah posisimu pada suamimu, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu. Kenapa? Seorang wanita, kalau dia belum menikah, maka surga dia adalah orang tuanya. Setelah menikah, surga dia adalah suaminya. Bisa menjadi surga bagi dia, bisa menjadi neraka bagi dia. Maka silahkan letakkan posisimu di mana dan hendak menjadi apa kelak di hari kiamat. Oh, kalau begitu apakah suami bebas berbuat salah? Enggak, bukan begitu maksudnya. Ya. Kemudian wahai saudariku wanita muslimah, ketahuilah, di antara akhlak wanita muslimah kepada suaminya, mereka senantiasa menjaga lisannya. Mereka senantiasa menjaga lisannya untuk tidak meninggikan suara, mengeraskan suara, atau mengucapkan kata-kata kasar kepada suaminya.
Ada yang protes mungkin. Ustaz, ada riwayat mengatakan salah seorang istri Nabi, Aisyah, pernah bertengkar dengan Rasulullah, suaranya lebih tinggi. Baik, apakah itu terus menerus? Silakan baca kehidupannya. Apakah begitu terus? Itu hanya dalam satu kasus, satu kejadian. Dia kan manusia. Bisa saja seorang istri khilaf seperti istri Rasulullah. Tetapi kalau itu menjadi sifat, menjadi kebiasaan, itu yang tidak baik. Kalau sekali dua kali engkau khilaf, mungkin saking emosinya, sehingga suaramu keras dari suamimu, mudah-mudahan itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau terus menerus, apakah kita tidak takut? Apakah engkau tidak khawatir? Setiap lisanmu itu dicatat oleh malaikat dan kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat wahai istri, engkau akan dicontoh oleh anak-anakmu. Kelak setelah engkau tua, engkau mengharapkan anak-anakmu berbakti kepadamu. Ketika sang anak melihat di masa kecilnya, ketika dia tumbuh besar, orang tua, ibunya tidak berbakti kepada ayahnya, ibunya kasar kepada ayahnya, dia tumbuh seperti itu juga. Maka dia kurang menghargai orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua. Barangkali bisa jadi kelak dia akan durhaka pula kepadamu, karena al-jaza'u min jinsil amal, kata para ulama. Balasan sesuai dengan perbuatan. Anak dia akan meniru dan mencontoh. Ketika dilihatnya ibunya seperti itu, anak-anak perempuanmu akan tumbuh pula seperti itu. Akhirnya kasihan dia, kelak akhirnya mendapat akhlak yang tidak baik darimu ketika engkau tidak menjaga atau menjauhkan diri dari akhlak yang tercela. Doa kami, doa saya mudah-mudahan kalian berdua senantiasa akur, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga bisa saling berlapang dada terhadap kekurangan pasangan masing-masing, dan begitu juga semua suami istri yang hadir hari ini. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, tinggal 3 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua saya pernah berbuat kesalahan kepada istri saya. Dan istri saya merasa terzolimi sehingga mengutarakannya kepada orang tua saya. Dan orang tua saya merasa tersinggung atas sikap istri saya itu. Semenjak kejadian itu, istri saya minta cerai Ustaz. Karena orang tua saya sudah tidak pernah berkunjung ke rumah kontrakan kami. Sedangkan istri saya ajak berkunjung ke rumah orang tua saya tapi tidak mau. Sebelum orang tua saya yang berkunjung terlebih dahulu, sekarang istri saya sedang hamil 6 bulan. Sedangkan kejadian itu berlangsung saat istri saya 3 bulan hamil. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Sampai sekarang sikap istri saya tetap sama. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Orang tua suami adalah orang tua istri. Istri yang baik pasti akan membantu suaminya untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan hak orang tua suami itu lebih besar bagi suaminya daripada hak istri dan anak-anaknya. Jadi, bakti seorang laki-laki kepada ayah ibunya jauh lebih wajib daripada kewajiban dia kepada anak istrinya. Itu disepakati oleh para ulama. Banyak sekali dalil-dalilnya. Istri harus paham. Rumah tangga mereka tidak akan harmonis, tidak akan bahagia kalau orang tua tidak ridho. Tapi dia menyakiti saya tersinggung. Anggap saja itu kan orang tua kandungmu. Kalau seandainya orang tua kandungmu yang membuatmu tersinggung, apakah engkau juga memperlakukan seperti itu? Tentu tidak. Kita berusaha memakluminya. Kita berusaha memaafkannya. Dia orang tua saya. Salah pun dia, saya wajib berbuat baik kepada orang tua. Ini seharusnya, tidak boleh mendendam. Mertua itu akan menjadi orang tua selama-lamanya. Cerai pun tetap akan ada hubungan. Oleh karena itu bagi laki-laki demikian juga. Mertua dia, orang ibu atau orang tua atau ibu dari istrinya, itu akan jadi mahram selama-lamanya walaupun dia cerai. Bayangkan, begitu hubungannya. Jadi beda. Maka harus dijaga terus itu. Saudariku, saudaraku semuanya. Anda nasihati dengan baik. Bimbing dengan baik. Dengan lembut. Dan berusahalah caranya Anda berpikir, minta nasihat, minta saran bagaimana caranya bisa untuk mempertemukan dan mendamaikan keduanya. Anda harus putar otaklah. Cari trik-trik. Bagaimana mereka ini bisa baik lagi. Anda harus sabar.
Mungkin butuh waktu ya. Butuh waktu. Tapi berusaha, mudah-mudahan istri Anda bisa berubah. Atau setidaknya ada cara Anda agar mereka ini bisa baikan. Kalaupun tidak sering kunjung mengunjungi, setidaknya tidak ada lagi dendam. Sudah saling memaafkan. Dan seharusnya sebagai anak, istrilah yang seharusnya mendatangi orang tua. Durhaka kalau mengharapkan orang tua dulu datang, baru saya datang. Kalau tidak mau datang. Ini durhaka. Jadi nasihati dan ingatkan dia. Ingatkan dia agar senantiasa berbuat baik dan beri waktu dia untuk berpikir, untuk merenung, jangan tergesa-gesa. Dan kalau seandainya tidak juga mau, sudah diusahakan, sudah bertahun-tahun, tidak mau dia bertegur sapa dengan orang tua kita lagi, tetap tidak mau saling mengunjungi, bahkan Anda aja tidak mau juga, untuk apa lagi kalau seperti ini? Iya, Anda menikahi seorang istri yang membuat Anda durhaka kepada orang tua. Tidak boleh. Orang tua tidak akan ada penggantinya. Kalau istri, Anda bisa mendapatkan gantinya. Kalau seandainya dapat istri yang durhaka, barangkali Allah akan gantikan dengan istri yang berbakti. Nasihati dia dengan baik, ingatkan dia kepada Allah, dan bahayanya durhaka. Kenapa? Kedurhakaan kepada orang tua salah satu dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Salah satu dosa yang disegerakan oleh Allah, hukumannya, azabnya di dunia sebelum akhirat, salah satunya kedurhakaan kepada orang tua. Orang tua walaupun dia salah, kita harus tetap berbuat baik kepada dia. Berlapang dada, bersabar. Apalagi orang tua kita itu masih orang muslim, mukmin. Sedangkan yang kafir saja membawa ke kesyirikan. Kita tidak ikuti kesyirikannya, tapi kita berbuat baik kepada dia. Pergauli dia di dunia dengan baik. Apalagi orang tua kita muslim, mukmin. Maka lebih wajib lagi kita untuk berbuat baik kepada dia. Allahu a'lam. Bismillah, tanya Ustadz. Ada pria dan wanita berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian hamil dari hasil zina ya Ustadz. Sang pria kemudian menikahi wanita tersebut dan tidak lama kemudian wanita tersebut melahirkan anak perempuan dari hasil hubungan di luar nikah tadi. Tidak lama kemudian si suami menceraikan istrinya tersebut Ustaz. Dan anak perempuan tadi diasuh oleh mantan istrinya. Pertanyaannya, ada 4 pertanyaan Ustaz. Insya Allah, banyak sekali. Bagaimana status anak tersebut? 2, apakah wajib untuk seorang bapak menafkahi setelah bercerai dengan ibunya? 3, apakah boleh ada penisbatan nama bapaknya di antara nama sang anak tersebut? Dan yang keempat, saat menikah nanti, siapa yang berhak menjadi wali untuk anak tersebut? Ustaz? Jawabannya 1, tidak. Untuk semua pertanyaan itu. Kita ulang satu dari awal pertanyaan. Yang pertama. Dari pertama, apakah sang bapak wajib menafkahi istrinya? Bukan itu yang pertama tadi. Pertama, status anak tersebut. Status anak itu bukan anak dia. Status anak itu bukan anak dia secara agama, secara syar'i. Walaupun dia menikahinya, orang nggak tahu dia hamil nikahi, lalu secara secara catatan sipil itu anaknya, tapi secara hukum agama dia bukan anaknya dan anak tersebut dan dia tidak ada hubungan waris mewarisi dan lain-lainnya. Tidak ada, karena itu ada hasil dari hubungan yang tidak sah di dalam agama. Ya, dia anak biologis, tetapi bukan anak secara syar'i, secara syariah. Secara catatan sipil mungkin bisa saja dibuat, tetapi secara agama tidak boleh. Kalau bapak ini meninggal, maka anak hasil hubungan haramnya terlarang tadi tidak berhak mendapat pewarisan. Kalau anaknya itu suatu saat punya harta, anak itu, lalu dia meninggal, maka juga tidak dapat ayahnya, ayah biologisnya itu, karena tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Itu statusnya bukan anak dia secara agama. Itu anak ibunya, ya, anak istrinya tadi. Baik, yang kedua pertanyaan. Yang kedua, enggak, yang tadi kan ada 4. Satu-satu kita jawab. Yang kedua, apakah wajib untuk seorang bapak menafkahi setelah bercerai dengan ibunya? Karena dia bukan anak dia, ya secara hukum agama tidak ada kewajiban.
Kalau secara hukum agama tidak ada kewajiban. Karena itu bukan anak dia yang sah. Itu ibunya yang menafkahinya. Yang ketiga. Yang ketiga, apakah boleh ada penisbatan nama bapaknya di antara nama anaknya? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Dan yang keempat, saat menikah, siapa yang berhak menjadi wali, Ustaz? Walinya adalah hakim. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-hakim waliyu liman la waliya. Hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Karena dia tidak punya siapa-siapa, hanya ibunya perempuan tidak bisa jadi wali. Dia tidak punya paman, tidak punya saudara, tidak punya apa-apa. Maka yang menjadi wali bagi dia adalah hakim. Dan hakim di sini adalah pemerintah yang sah. Kalau di sini perwakilannya adalah KUA. Mereka yang akan berhak untuk menikahkannya. Allahu a'lam bissawab. Yang terakhir Ustaz, pertanyaan. Ustaz, alhamdulillah istri ana ada hafalan Al-Quran beberapa juz. Sedangkan ana masih belum banyak hafalan. Bagaimana kiat-kiatnya supaya ana bisa ikut membantu hafalan istri ana? Ustaz. Ya, istrinya punya hafalan beberapa juz. Sementara dia nggak punya hafalannya, mungkin surat-surat pendek. Dari dulu itu ke itu aja. Qul huwallahu ahad, inna atoina, wal asar. Itu aja diulang-ulangnya. Lalu dia tanya bagaimana kiatnya bisa membantu hafalan istrinya. Ya antum harus menghafal juga. Nah, susah Ustaz, apakah bisa menghafal Al-Quran? Bisa. Jadi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah ditanya, mungkinkah atau bisakah orang yang sudah 50 tahun ke atas menghafal Al-Quran? Kata Syekh bisa. Saya termasuk orang yang menghafal Al-Quran, hafal 30 juz setelah umur itu. Jadi nggak ada masalah, yang penting sekarang adalah kemauan, tekad kita, dan keistiqomahan kita untuk menjaganya. Salah satu kiat cara menjaga hafalan istri Anda itu, maka setiap hari luangkan waktu untuk mentasmi, mendengar dia. Suruh dia baca, Anda menyimak. Juz 1 misalnya, ayo Anda yang mengoreksinya. Besok juz 2, koreksi. Juz 3, koreksi. Sekarang giliran Anda lagi, dia mengoreksi, baca wal asr. Hafalannya cuma itu. Ya, jadi bantu dia untuk murojaah. Baik, saudara-saudari, sahabat semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Saya rasa cukup ya sampai di situ pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab. Silahkan saya kembalikan kepada MC kita untuk menutup acara.